Begini cara memasaknya, tumis daun pepaya tidak pahit yang rasanya enak dijamin semua suka. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini masakan Om Not mau berbagi resep cara membuat resep tumis daun pepaya tidak pahit yang rasanya enak dijamin semua suka. Nah, di sini sudah aku siapkan daun pepaya 2 ikat untuk sebagai bahan utamanya. Untuk daun pepayanya ini aku pakai yang benar-benar segar-segar ya teman-teman, yang masih fresh. Nah, untuk daun pepayanya akan kita lakukan eksekusi satu persatu. Dan untuk daun pepayanya aku ambil bagian daunnya saja teman-teman. Jadi bagian batangnya tidak kita pakai ya. Nah, seperti ini dipotong-potong, ambil bagian daunnya saja. Opsional kalau kalian atau buat bunda-bunda suka bagian batangnya juga boleh banget. Nah, segini ya teman-teman, dapatnya sebanyak 2 ikat. Lumayan banyak untuk kita bikin tumis daun pepaya tidak pahit. Yang baru menemukan channel Om Not boleh dibantu like, di subscribe, dan di komen, serta di share ya teman-teman di media sosial kalian, supaya teman-teman lainnya juga bisa mengetahui adanya masakan Om Not. Nah, untuk daun pepayanya ini dicuci, dibersihkan terlebih dahulu. Nah, ini segini sudah cukup ya. Daun pepayanya sudah dicuci bersih. Kemudian siapkan panci, tuangkan air secukupnya yang agak banyak untuk merebus. Ini aku menambahkan air sekitar 2 liter. Panaskan di atas api kompor, kemudian tambahkan garam 2 sendok teh. Nah, ini dia teman-teman rahasianya supaya daun pepaya tidak pahit. Aku menggunakan tanah lempung. Tanah lempung ini gampang banget ditemukan di pasar-pasar ataupun di toko sayuran teman-teman. Tanah lempung ini adalah serbuk dari tanah yang benar-benar alami untuk berfungsi supaya tidak pahit di daun pepaya di saat perebusan. Aku tambahkan ya sebanyak 2 sendok makan dalam air sebanyak 2 liter. Diaduk-aduk sampai merata. Nah, kemudian kita masak didihkan terlebih dahulu. Setelah mendidih, masukkan daun pepayanya. Nah, ini kita akan lakukan perebusan teman-teman. Untuk melakukan perebusan daun pepayanya tetap menggunakan api sedang karena kita butuhkan untuk tingkat kematangan daun pepayanya yang cukup. Kemudian lakukan ya pembolak-balikan untuk daun pepayanya supaya bagian atasnya kita matangkan juga di bagian bawahnya. Nah, lakukan perebusan sampai benar-benar empuk untuk daunnya teman-teman. Jangan lupa dilakukan pembolak-balikan seperti ini, dirobek seperti ini teman-teman untuk mengecek tingkat sudah empuk atau apa belumnya. Nah, segini sudah cukup ya. Untuk daun pepayanya sudah empuk dan sudah matang. Kemudian kita rendam dan bilas menggunakan air di dalam baskom yang banyak seperti ini. Angkat dikit demi sedikit seperti ini supaya kotoran dari tanah lempungnya tertinggal di dalam air. Nah, ini adalah pembilasan pertama teman-teman, karena kita akan melakukan pembilasan sampai ketiga kali ya. Lanjut lakukan untuk dibilas yang kedua kalinya. Nah, dikucek-kucek aja seperti ini supaya tanah lempungnya luntur. Kemudian ambil dikit demi sedikit seperti ini ya, supaya kotoran dari tanah lempungnya tertinggal. Ini bilas yang ketiganya. Ini kita kucek-kucek lagi. Jadi pastikan ya teman-teman tanah lempungnya benar-benar tidak ada lagi supaya lebih bersih di daun pepayanya. Nah, untuk yang ketiga kalinya kita peras seperti ini teman-teman. Diperas ya dikit demi sedikit seperti ini karena ini adalah pencucian atau dibilas terakhir. Nah, segini teman-teman dapatnya ada 5 perasan daun pepaya. Segini juga lumayan banyak teman-teman dapatnya. Dan saatnya kita lakukan proses berikutnya. Ambil satu persatu ya. Kemudian kita potong-potong seperti ini. Potongannya agak tebal ya, sekitar ketebalan setengah sentimeter. Nah, dipotong-potong seperti ini gunanya nanti supaya dia tidak lebar-lebar. Jadi teksturnya pendek-pendek ya untuk daun pepayanya. Nah, dipotong-potong semua, lakukan hal yang sama sampai habis. Segini teman-teman, nanti dapatnya itu lumayan banyak.
kita tempatkan ke dalam mangkuk atau baskom. Kemudian diuraikan seperti ini teman-teman, supaya tidak menggumpal daun pepayanya di saat memasak nanti. Nah, ini dia hasilnya, banyak banget. Kemudian lanjut aku siapkan untuk bahan kedua campurannya, udang rebon 100 gram. Kemudian kita rendam dengan air biasa saja ya teman-teman, jangan menggunakan air panas. Kemudian diaduk-aduk sampai merata. Setelah itu kita tiriskan dan disaring. Nah, seperti ini teman-teman, supaya kadar asinnya tidak terlalu hilang banget ya kalau menggunakan air biasa. Ini dia teman-teman kedua bahan-bahannya, daun pepaya dan udang rebon. Kemudian lanjut aku mau siapkan untuk bumbu dasarnya. Untuk bumbu utamanya kita menggunakan bawang putih dan bawang merah. Perhatikan ya teman-teman cara meracik untuk bikin bumbu tumis daun pepaya tidak pahit yang benar-benar rasanya nanti dijamin bikin kalap makan, enak dan bikin ketagihan. Nah, semua perbumbuan ini lakukan pencucian sampai bersih ya. Kalau sudah bersih, ini akan aku perkenalkan satu persatu untuk bumbunya. Di antaranya ada bawang putih 5 siung, bawang merah 8 buah, cabai rawit merah 15 buah, cabai merah keriting 4 buah, lengkuas 2 ruas jari, jahe 2 ruas jari, dan daun bawang 2 lembar. Kita siapkan. Ini bagian daun bawangnya saja ya. Kemudian lanjut, aku mau eksekusi satu persatu. Bawang putih diiris-iris seperti ini. Irisannya agak tipis ya. Kemudian juga sama untuk bawang merahnya, kita iris-iris juga. Jadi untuk bawang putih dan bawang merahnya semua diiris seperti ini. Untuk bawang merahnya diiris memanjang ya, seperti ini teman-teman. Nah, ini hasilnya lumayan banyak untuk bawang putih dan bawang merah, supaya tumis daun pepayanya lebih harum dan mantap. Kemudian untuk cabai rawit merahnya kita iris serong seperti ini, irisannya agak kecil ya. Kemudian juga sama untuk cabai merah keriting diiris serong juga seperti ini, irisan yang agak kecil. Dan untuk lengkuasnya diiris-iris teman-teman, juga sama, jahenya juga diiris-iris seperti ini. Daun bawangnya dipotong-potong agak tebal seperti ini. Saatnya kita memasak, siapkan wajan, tuangkan minyak sayur untuk menumis. Nah, segini sudah cukup ya. Panaskan, setelah panas tumis bawang putih dan bawang merah terlebih dahulu. Nah, di tahap seperti ini paling penting teman-teman, kita tumis sampai benar-benar harum, sampai kering seperti ini ya. Ini sudah matang dan harum. Kemudian masukkan semua bumbu irisan lainnya dan kita tumis berbarengan terlebih dahulu sampai benar-benar wangi. Harumnya. Kemudian masukkan ya udang rebonnya. Di tahap seperti ini kita tumis berbarengan dengan bumbunya terlebih dahulu. Nah, supaya udang rebonnya lebih cepat matang ya, kita tumis sebentar. Harumnya. Kemudian tambahkan garam 2 sendok teh, kita tambahkan penyedapnya ya. Micin atau MSG 1 sendok teh, gula pasir 2 sendok teh. Nah, segitu sudah cukup, kita aduk sampai merata. Nah teman-teman, garam sebanyak 2 sendok teh ini adalah sebagai rasa gurihnya yang benar-benar nanti terasa yang cukup ya. Kalau kalian tidak suka gurih, bisa menambahkannya 1,5 sendok teh saja. Nah, kemudian kita diamkan sebentar, setelah itu diaduk-aduk kembali dan masukkan daun pepayanya yang sudah kita uraikan seperti ini ya. Wow, ini dia teman-teman, kita bikin masakan tumis daun pepaya tidak pahit ya, menggunakan perebusan tanah lempung tadi ya. Kemudian didiamkan sesaat, setelah itu kita tumis-tumis kembali. Nah, karena ini aku sukanya daun singkong atau tumisan daun singkong rasanya yang gurih, aku tambahkan kaldu bubuk ayam 1 sendok teh di saat pertengahan seperti ini. Ini nanti rasanya mantep banget teman-teman. Rasa gurihnya itu pas, tidak over ya. Dan rasa sedapnya juga terasa, ada manis-manisnya dan pedasnya juga terasa banget. Segini sudah cukup teman-teman. Tumisan daun pepaya tidak pahitnya sudah matang dan saatnya kita sajikan ke dalam piring untuk kita plating dan disajikan. Wow, ini dia teman-teman, tumis daun pepaya tidak pahit siap disajikan. Ini dijamin enak banget teman-teman, dijamin bikin kalap makan, menyatu banget dengan nasi hangat, pelengkap menu lainnya ya.
tumis daun pepaya tidak pahit seperti ini rekomendasi banget buat kalian coba di rumah. Salah satu menu keluarga atau buat menu sehari-hari di rumah. Baiklah teman-teman, selamat mencoba resepnya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.